takwil. Wal muradu dan adapun yang dimaksud minhu dari ma itu laisa wal maksudu adalah tidak ada apa ma itu al maksuda adalah yang dimaksud asalatan secara asal min siyaqihi dari dihadirkannya sebuah lafal sumya maka diberi nama apa ma apa lafal itu atau hiro kepada lafal dohir. Wa ingkana jika ada apa ma dalla tadi itu ya tamilu memungkinkan apa ma takwil kepada takwil wa yaqbalu dan menerima wal muradu minhu dan adapun yang dimaksud minhu dari ma itu wal maksudu asolatan adalah yang dimaksud asolatan secara pokok min syaqihi dari dihadirkannya sebuah lafal atau sebuah nas sumya maka diberi nama apa lafal itu an-naso kepada nas. Wa in kana jika ada apa lafal la yahtamilu tidak memungkinkan apa ma at-takwil kepada takwil wa yaqbalu dan menerima apa ma al-hukm dan menerima apa hukumnya ma itu an-naso kepada penghapusan sumya maka diberi nama apa ma itu al-mufassar kepada mufassar lafaz mufassar. Wa in kana jika ada apa ma la yahtamilu tidak memungkinkan apa ma takwil kepada takwil wa la yaqbalu dan tidak menerima hukumnya ma hukumnya lafal an-nasfa kepada nasa sumya maka diberi nama apa lafal apa ma tadi itu diberi nama al-muhkam kepada muhkam. Wa kullu nasin wadhihid dalalatu adapun setiap tiap nas wadhihid dalalatu yang terang atau yang jelas apa indikasinya wajib al-amal mengamalkan bima dengan sesuatu wa adapun ma itu wadhihud dalalati adalah terang dalalahnya alaihi atas ma. Oleh sebab tidak boleh at-ta'wilu ma apa mentakwil sesuatu yahtamilu yang memungkinkan apa ma at-ta'wil kepada takwil minhu dari kullu nasin itu illa bidalilin kecuali berdasarkan dalil. Walaupun mungkin ditakwil tapi tak boleh sembarangan takwil harus ada dalilnya. Hadhil qaidatus salisatu adapun kaidah yang tiga ini wal qaidatur rabi'atu al-atiyatu dan kaidah keempat yang akan datang khosatani adalah khusus keduanya bibayanil wadhihid dalalati dengan menjelaskan lafaz-lafal atau nas-nas yang terang apa indikasinya minan nususis syar'iyyati dari nas-nas syar'i wa ghairil wadhihid dalalatu dan yang tidak terang benderang dalalahnya indikasinya minha dari nusus asyariyati yang ghairi ini yang di pembahasan yang keempat. Wabayani maratibi wuduhil wadih dan menjelaskan tingkatan kejelasan nas yang wadih atau lafaz yang wadih wa maratibi khafa'i ghairil wadih dan menjelaskan tingkatan-tingkatan kesamaran lafal yang tidak wadih yang tidak terang. Wama dan menjelaskan sesuatu yuzaru yang bisa dihilangkan bihi dengan ma ini hadzal khafa'u apa kesamaran itu. Wa asasut tafriq adapun dasar pembedaan bainal wadihi antara lafaz yang terang atau antara nas yang terang atau yang jelas yang jelas indikasinya wa ghairil wadihi dan yang tidak jelas indikasinya wa dalalatun nasi adalah indikasi nas binafsihi dengan dirinya nas ini alal muradi atas yang dimaksud minhu dari nas min ghairi tawaqqufin tanpa tergantung ala amrin kharijiyin atas faktor eksternal atau tawaqqufihi atau tergantungnya nas itu ala amrin kharijiyin atas faktor eksternal. Jadi yang membedakan apakah lafaz itu wadih atau tidak ya apakah dia menunjukkan kepada makna yang dimaksud tanpa tergantung pada faktor eksternal atau tidak. Kalau tanpa tergantung pada faktor eksternal berarti lafaz itu adalah wadihud dalalah ala maknahu. Kalau tergantung pada faktor eksternal untuk memahami apa yang dimaksud berarti tidak wadih dalalah. Fama kulima maka adapun lafal atau nas ma ini lafal atau nas fuhima yang dipahami al-murad apa makna yang dimaksud minhu dari ma itu binafsi sigotihi dengan sigotnya itu sendiri min ghairi tawaqqufin tanpa menunggu tanpa tergantung ala amrin kharijin atas faktor eksternal bahwa al-wadihud dalalah maka adapun ma itu al-wadihud dalalah itu adalah lafal yang jelas indikasinya
Wa ma adapun lafal atau nas lam yufham yang tidak dipahami al muradu apa makna maksud minhu dari ma illa bi amrin kharijin kecuali dengan faktor eksternal, faktor di luar teks, di luar nas itu. Bahwa maka adapun ma itu ghairul wadhihi adalah yang tidak jelas, adalah latu apa maknanya, apa indikasinya ya. Tidak jelas indikasinya kepada hukum atau kepada makna. Wa asasut tafawud itu dasar tafriq. Wa asasut tafawud adapun dasar perbedaan-perbedaan fi maratibil wudu di dalam tingkatan-tingkatan kejelasan. Huwa ihtimalu ta'wil adalah kemungkinan adanya ta'wil wa adamu ihtimalihi dan tidak kemungkinan ta'wil. Fama fuhima maka adapun lafaz fuhima yang dipahami maknahu apa maknanya ma min nafsi sigotihi dari sigotnya itu sendiri wala yastamilu dan tidak memungkinkan apa ayyuhama dipahami minhu dari ma itu maknan apa makna ghaluhu selainnya maknahu itu ya selain maknahu audahu adalah lebih jelas apa nih dalalatan indikasinya mimma dari lafal atau dari nas fuhima yang dipahami maknan apa makna minhu dari ma itu tetapi wayahtamilu dan memungkinkan apa ayyuhama dipahami minhu dari ma itu maknan apa makna ghairuhu selain makna yang pertama itu menunjukkan pada makna tetapi masih mungkin di makna yang lain. Wah itu berarti derajatnya lebih rendah. Wa asasut tafawuti adapun dasar tafawud perbedaan fi maratibil khafa di dalam tingkatan kesamaran wal qudratu adalah kemampuan ala izalatil khafa'i atas menghilangkan kesamaran itu wa adamihi dan tidak wa adamuha dan tidak adanya qudrah ala izalatil khafa. Fama fi dalalatihi khafa'un maka adapun lafaz fi dalalatihi yang di dalam dalalahnya ma itu khafa'un adapun kesamaran wala sabila dan tidak ada jalan ila izalati khafa'ihi untuk menghilangkan kesamarannya ma illa birruju'i kecuali dengan kembali ila masdari kepada sumbernya ma itu yaitu bahwa adapun masdarnya ini asari pada sari akhfa adalah lebih samar mimma dari sesuatu fi dalalati yang ia di dalam dalalnya ma itu khafa'un adapun kesamaran tetapi wattariqu adapun jalan mumahadatun adalah disiapkan li izalati khafa'ihi untuk menghilangkan kesamaran ma itu bil bahthi jalan itu disiapkan atau terbentang untuk menghilangkan kesamarannya bil bahthi wal ijtihad dengan melalui pembahasan kajian dan ijtihad. Waqad qasama al ulama ul usul dan sungguh membagi siapa ulama ul usul al wadihat dalalatu kepada lafaz yang wadih kepada lafaz yang jelas indikasinya ila arba'at yang samin kepada 4 bagian. Yang pertama ad-dhahiru wan nasu wal mufassar wal muhkam. Wa hiya adapun dhahir nas mufassar dan muhkam itu fi wuduhi dalalatihi di dalam kejelasan indikasinya fi wuduhi dalalatiha di dalam kejelasan indikasinya dhahir, nas, mufassar dan muhkam ala hadat tertib adalah sesuai dengan urutan-urutan ini. Fal muhkam maka adapun muhkam audahu adalah lebih audahuha adalah paling jelasnya adalah paling jelasnya 4 hal itu apa nih dalalatan indikasinya. Wayalihi kemudian menyertai atau mengiringi kepada muhkam itu al-mufassar apa lafaz mufassar summan nasu kemudian nas summa dhahiru kemudian dhahir. Jadi yang paling jelas muhkam, kemudian di bawahnya muhkam mufassar, di bawahnya lagi nas, di bawahnya lagi dhahir. Wa tadharu dan tampak samratul hadat tafawuti apa buah dari perbedaan itu idza ta'arud ketika ta'arud nanti. Ad-dhahir adapun dhahir istilahil usuliyin di dalam istilahnya usuliyin wa ma adalah nas atau lafaz yang menunjukkan apa ma ini al-murad minhu atas makna yang dimaksud minhu dari ma itu binafsi sigotihi dengan sigotnya itu sendiri sigotnya ma itu min ghairi tawaqquf fi fahmil murad minhu tanpa tergantung memahami makna yang dimaksud minhu dari ma itu tak tergantung ala amrin kharijin atas faktor eksternal. Walam yakun dan tidak ada al muradu apa yang dimaksud minhu dari ma itu wal maksudu asolatan adalah
adalah makna yang dimaksud secara pokok minasiyaki dari dihadirkannya teks. Wa yahtamilu dan memungkinkan apa ma itu at-ta'wila kepada ta'wil. Famatakan maka manakala ada al-muradu apa makna yang dimaksud yufhamu itu difaham minal kalam dari teks min ghairi hajat dan tanpa membutuhkan ila qarin dan kepada qarina kepada indikasi lain. Walam yakun dan tidak ada wal maksudu walam yakun dan tidak ada apa al-murad wal maksud adalah yang dimaksud al-asliyah yang pokok min siyaqi dari dihadirkannya teks dihadirkannya kalam. Yuk tabaru maka dipandang al-kalamu apa kalam itu dohiran adalah kalam yang dohir fihi di dalam al-murad fihi di dalam al-murad. Wa qauluhu ta'ala maka ada firman Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lafal kalam ini dipandang dohirun adalah dohir fi ihlali kulli bai'in di dalam menghalalkan tiap-tiap jual beli wa tahrimi kulli riban dan diharamkannya tiap-tiap riba. Ini kalau dalam kajian Ibaratun Nas kemarin itu termasuk makna tabai ya, makna ikutan. Li'anna hadza karena sesungguhnya ini makna adalah makna yutabadaru yang bisa difaham yutabadaru yang segera fahmu apa memahami makna ini min lafdhi ahalla wa harrama dari dua lafaz ahalla wa harrama min ghairi hajatin tanpa membutuhkan ila qarinatin kepada qarina. Bahwa adapun ihlalu kulli bai'in wa tahrimu kulli riban itu ghairu maksudin adalah tidak dimaksudkan asolatan secara pokok min syakil ayat dari dihadirkannya ayat. Di anal ayat karena sesungguhnya ayat kama qaddamna sebagaimana telah kami kemukakan di depan bab Ibaratun Nas itu masukotun adalah dihadirkan asolatan secara pokok linafsil mumatsalah untuk menafikan persamaan bainal bai'i war riba radan karena menolak alal ladin atas orang-orang qaul yang mengatakan siapa ladin innamal bai'u mislur riba la libayani hukmaihima tidak untuk menjelaskan kedua hukumnya baik dan riba. Wa qauluhu ta'ala adapun firman Allah Ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ayat itu dohirun adalah dohir. Ini melihat ayatnya ya, melihat kalamnya. Kalam itu dipandang kalam yang dohir ala makna. Kalau di depan itu ibarat itu kan metodenya ya, metode untuk memahami sebuah nas. Gitu. Dohirun lafaz ini dohirun adalah dohir fi ibahati nikahima di dalam membolehkan menikahi perempuan hal yang halal apa emak itu minan nisa dari perempuan-perempuan. Li'anna hadza karena sesungguhnya ini apa? Ini ibahati nikahima itu maknan adalah makna yatabadaru fahmu yang segera apa memahami makna itu min lafzi fankihu dari lafaz fankihu ma tabalakum min hunna dari istri-istri itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Mesti minan nisa ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Men ghairi tawaqqufin tanpa menunggu ala qarinatin atas qarinah di luar teks itu. Dengan memahami fankihu itu berarti sudah membolehkan. Bahwa adapun ibahatun nikahi mahalla itu ghairu maksudin adalah tidak dimaksudkan asolatan secara pokok min syakil ayat dari dihadirkannya ayat. Li'anal maksud asolatan karena sebenarnya yang dimaksud secara pokok min syaki dari dihadirkannya ayat itu wa qasrul adadi adalah membatasi bilangan ala arba'in atas 4 istri awahidatin atau 1 idahifal jawroh gitu ya bila mana dihadirkan zalim kama qaddamna. Wa qauluhu ta'ala ada firman Allah Ta'ala wa ma atakumur rasul fahudu. Bama adapun sesuatu atakum yang telah memberikan kum kepadamu ar-rasulu siapa rasul fakhuduhu maka mengambillah kalian kepada emak itu. Wa manahakum anhu fantahu. Bama adapun sesuatu naha yang melarang kum siapa rasul kum kepadamu anhu dari emak fantahu maka berhentilah engkau. Lafal nas wa ma atakum ini adalah dohirun dipandang lafaz dohir fi wujubi ta'ati rasul di dalam kewajiban mentaati rasul fi kulli ma di dalam setiap sesuatu amar yang meratakan siapa rasul bi dengan emak wa kullu manaha anhu dan tiap-tiap sesuatu nah yang melarang siapa rasul anhu dari emak lianu karena sesungguhnya tabadaru segera fahmu apa memahami wujubi ta'atir rasul itu minal ayat dari ayat
ma'atul fakudu itu kan secara terang benderang itu dohir ya kan, menunjukkan kepada makna wujub itu atir Rasul. Walaysa huwal maksud, dan tidak ada apa itu apa? Itu wujub itu atir Rasul. Huwal maksudu as-sholatan adalah yang dimaksudkan secara pokok min syakira dihadirkannya ayat itu. Li'anal maksuda karena sesungguhnya makna yang dimaksud as-sholatan secara pokok min syakira dihadirkannya qauluhu ta'ala itu wa ma atakum rasul minal fai'. Jadi konteksnya konteks fai' asbabun nuzulnya. Wa adapun ma itu wa adapun al maksud as-sholatan itu ma atakum rasul, adapun apa atakum yang telah memberikan kum kepadamu ar-rasul siapa rasul minal fai' dari harta fai', hina apa ini hina kesamat ya, hina kesamat mungkin ini hina kesamahu ya. Hina qasamahu, ketika membagi siapa rasul hu kepada fai itu tabata itu fahudu, maka mengambillah kalian semuanya hu kepada ma wa manahakum anhu fantahu wa ma, dan sesuatu nah yang melarang siapa rasul kum kepadamu anhu dari fai itu ma maksudnya fai minal fai, hina qasamahu fantahu, maka berhentilah engkau. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang laut, dan sabda Nabi di dalam laut kan begitu. Nabi bersabda tentang laut. Wa adapun bahr itu at-tahuru ma'hu adalah suci apa air-airnya bahar, al-hilu lagi halal mairatu apa bangkainya al-bahr. Sabda Nabi ini adalah kalam dohir fi hukmi mairatil bahri, di dalam hukum bangkainya laut. Li'annahu, karena sesungguhnya hukmi mairatil bahri ini laisa, tidak ada apa hukmi mairatil bahri al maksuda adalah yang dimaksudkan asalkan secara pokok menasyak dari dihadirkannya hadis wa tahuru ma'hu al-humatatuhu itu. Idza su'alu, karena adapun pertanyaan itu khusun khusus bima il bahri dengan air laut. Pertanyaannya konteksnya itu tanya tentang air laut, tapi Nabi menjelaskan juga tentang bangkainya. Berarti penjelasan bangkai itu tidak dimaksudkan secara pokok, tapi ditunjukkan langsung oleh kalam itu. Berarti kalam itu dohirun fi gitu. Wa hukmud dohir, adapun hukumnya dohir, hukumnya lafadz dohir atau kalam dohir atau nas dohir. Anu sesungguhnya yajibu wajib al-amal apa mengamalkan bima dengan sesuatu, dengan makna ini isinya makna dohir, yang dohir apa makna ini minhu dari ad-dohir, malam yakum, selama tidak terdapat dalilun apa dalil yaktadi yang menghendaki apa dalil ini al-amala kepada mengamalkan bigoy dohirihi dengan selain dohirnya ad-dohir, dohirnya ad-dohir. Atau itu maknanya kalam atau lafaz yang dohir. Li'anal asal, karena sesungguhnya asal ada musarfil lafzi adalah tidak memalingkan lafaz atau memalingkan nas atau memalingkan kalam boleh an dohirihi dari dohirnya lafal itu illa idak tado, kecuali bila mana menghendaki dalil kepada hal tersebut, yakni sarfal lafzi menghendaki dalil apa dalil. Wa dan sesungguhnya tamilu memungkinkan apa lafal itu ya betul, dan sesungguhnya menghendaki apa ad-dohir ya, dan sesungguhnya ad-dohir ya tapi memungkinkan apa ad-dohir at-ta'wil kepada ta'wil. Ayat artinya ta'wil itu apa? Sorfahu, memalingkan lafaz dohir itu an dohirihi dari dohirnya ad-dohir, wa iradata maknan akhara, dan memaksudkan makna lain minhu dari ad-dohir. Fa in kana, jika ada ad-dohir apa lafaz yang dohir aman adalah am, yahtamilu maka memungkinkan apa lafaz dohir ini ayu khusus kepada ditahsis. Wa in kana, jika ada apa lafaz dohir mutlaqan adalah mutlak, yahtamilu maka memungkinkan apa dohir itu ayu qayyada di qayyidi. Wa in kana, jika ada apa ad-dohir hakikatan adalah hakikat, yahtamilu maka memungkinkan ayyurada apa dimaksudkan bihi dengan dohir, dimaksudkan makna majaziyun apa makna majazinya, makna metaforisnya.
wa ghairu dzalika dan lain-lain min wujuhit takwil dari aspek-aspek pentakwilan, wa anna dan sesungguhnya sesungguhnya dohir itu yakbalu menerima apa dohir an-nasakh kepada nasa. Artinya anna hukmahu bahwa sesungguhnya hukumnya nas dohir itu ad-dohir yang dohir, hukumnya yang dohir. Jadi karena lafalnya dohir, maka makna yang diperoleh dari lafal dohir itu dohir juga gitu. Anna hukmahu ad-dohir bahwa hukumnya ad-dohir, hukumnya lafal dohir ya, ad-dohir yang tampak, yang jelas minhu dari ad-dohir yasiu adalah sah fi ahdir risalah di masa nabi, di masa kerasulan, wa fi zaman tasrih ini dalam zaman pembentukan hukum pada masa nabi. Boleh apa ayun sakho dinasah wa yusra dan disyariatkan hukmun apa hukum badalahu sebagai gantinya ad-dohir itu, sebagai gantinya hukmahu ad-dohir itu. Matakana selama ada apa hukmahu itu minal ahkamil far'iyatil juz'iyati dari hukum-hukum cabang, hukum-hukum fikih al-juz'iyati yang bersifat partikular, bukan yang bersifat kuliah, yang bersifat juz'i, yang partikular. Alati yang tataghayyuru bisa berubah al-ahkam al-far'iyah al-juz'iyah itu bitaghayyuril masalih dengan perubahan kemaslahatan wa taqbalu dan bisa menerima apa al-ahkam al-far'iyah al-juz'iyah itu an-nasakh kepada penghapusan kepada nasa. Pertama dohir, nanti dijelaskan bagaimana takwil itu. An-nasu yang kedua nas. An-nasu adapun nas istilahil usuli, ini dalam istilahnya usuliyin ma adalah lafal atau nas adalah yang menunjukkan binafsi sigotihi dengan redaksinya nas itu sendiri alal makna al-maksudi atas makna yang dimaksud asolatan secara pokok ya. Jadi membedakan cuman ini asolatan dari asolah itu. Asolatan secara pokok min syakihi dari dihadirkannya nas wa yahtamilu ta'wil dan memungkinkan apa nas ini takwil kepada takwil. Pematakan al-murad maka manakala ada apa yang dimaksud mutabadaron adalah segera fahmu apa dipahaminya murad itu minal lafzi dari lafaz wala tawaqqufu dan tidak menunggu fahmu apa memahami al-murad ala amrin kharijin atau memahami lafal boleh, memahami murad juga boleh, memahami murad dari lafal. Memahami al-murad ala amrin kharijin atas faktor eksternal, wa kana al-maqsud dan ada apa al-murad itu wal maqsuda adalah yang dimaksud asolatan secara pokok minasyiak dari apa ini dari dihadirkannya nas yutabaru maka dipandang al-lafdu apa lafaz nason adalah nas dipandang lafaz nas alaihi atas al-murad jadi nason ala itu berarti lafalnya itu nas atas makna yang dimaksud. Kalau tadi itu an-nasu dhahiran gitu. Wa qaulu ta'ala contohnya sama ini. Wa qauluhu ta'ala ada firman Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba nasun ala nafsil mumasalah atas menafikan mumasalah persamaan bainal bai'i war riba. Jadi ini begini. Qauluhu ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ini kalau tadi itu dhahirun fi ihlalil bai' wa tahrimir riba wa nasun ala nafsil mumasalah bainal bai' war riba. Jadi lafaz ini menunjukkan dua makna. Makna yang pertama ditujukan oleh lafaz ini secara dohir ya kan. Makna yang kedua ditunjukkan oleh lafaz ini secara nas. Li'anna karena sesungguhnya nafsil mumasalah ini makna adalah sebuah makna mutabadir yang segera paham apa dipahaminya makna ini melalui dari lafaz. Wa maksudun dan dimaksudkan asolatan secara asli secara asolah min syakihi dari dihadirkannya nas. Wa qalu ta'ala dengan firman Allah Ta'ala fankihu ma tabarakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' nasun adalah nas ala qasri aqsa adadiz zawjat atas membatasi maksimal jumlah istri ala arba'in atas 4. Li'anna karena sesungguhnya qasru aqsa adadiz zawjat ini makna adalah makna mutabadarun yang segera pahmu apa memahami makna itu menalak dari lafaz
lafaz fankihu matalakum dan seterusnya. Wa maksudun dan dimaksudkan asalkan secara pokok minat siyaki dari dihadirkannya nas. Jadi lafaz fankihu ini dohirun fi apa ibahati zawaji ma tabalakum minan nisa, ya kan, wa nasun ala qasri adadiz zawjat gitu. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa ma atakum rasul fahudu wa ma nahakum anhu fantahu, nasun adalah nas ala wujubi taatir rasul, adalah nas atas kewajiban mentaati rasul fi qismatil fai, di dalam pembagian fai, i'ta'an wa man'an, baik memberi atau tidak memberi, i'ta'an baik memberi atau tidak memberi. Li'annahu karena sesungguhnya wujubu ta'atir rasul fi qismatil fai ini al maksud adalah makna yang dimaksud min syakihi dari dihadirkannya qauluhu ta'ala itu. Jadi lafaz uma atakum ini dohirun fi ta'atir rasul fi jami'i ma amara bihi wa naha anhu, ya kan, nasun fi wujubi ta'atir rasul fi qismatil fai. Jadi melihat mana yang asalah, mana yang tabah. Hukmuhu adapun hukumnya nas ini hukum dohir sama dengan hukumnya lafaz dohir. Ayat artinya apa? Wajib maka wajib al amalu mengamalkan bima dengan makna, wa yang adapun ma makna ini nasun tadi bima dengan makna, wa yang adapun nas, wa yang adapun anas, adapun apa ya? Iya nas betul. Lafaz nas maksudnya. Nas huwa ini kembali kepada lafal atau kepada nas atau kepada kalam seperti tadi itu. Bima dengan makna huwa yang adapun an-nas atau al-kalam, nasun adalah nas alaihi atas makna itu. Wa yastamilu dan mungkin ayu awwalu ditakwil apa an-nas. Artinya apa? Yuradu dimaksudkan minhu dari nas itu ghairu ma selain makna, wa yang adapun nas itu nasun adalah menegaskan atau nas alaihi atas makna, wa yaqbalu an-nas dan menerima apa hukmuhu itu an-nas kepada penghapusan alama bayyana sebagaimana penjelasan sebagaimana sesuatu bayanan telah menjelaskan siapa kami itu di dalam dohir. Walihada oleh karena itulah ukhidha diambil min qaulihi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari firman Allah Subhanahu wa taala fankihu ma tabalakum, diambil apa ibahatuz zawaj bolehnya kawin wa qasri adadil adat dan membatasi bilangan ala arba'in awahidin atas 4 istri atau 1 istri. Makna yang pertama dohir, makna yang kedua nas. Jadi fankihu itu dohirun fi ibadiz zawj, nasun fi qasri adadi ala qasril adadi ala arba'in aw wahidatin. Fakulun masing-masing sama itu bisa ditakwil dan bisa dinasah. Sebenarnya tadi itu maksud asola dan ghairu asola atau tab'an. Fakulun minad dohir wan nasi, adapun tiap-tiap lafal dohir wan nasi dan lafal nas itu wadihud dalalati adalah wadih dalalahnya terang benderang indikasinya ala maknahu atas maknanya kullu minad dohir wan nas. Artinya la tawaqqafu tidak tergantung fahmul murad apa memahami yang dimaksud min kulli minhuma dari masing-masing minhuma dari dohir dan nas, tak tergantung ala amrin kharijiyyin atas faktor eksternal. Wajib dan wajib al amal mengamalkan bima dengan sesuatu dengan makna wadohat yang jelas dalatukulin apa indikasinya masing-masing minhuma dari nas dan dohir itu alaihi atas ma. Wa yahtamilu dan mungkin apa ayu awwala ditakwil kullu minhuma apa masing-masing minhuma dari dohir dan nas, ditakwil itu dengan apa maksudnya apa bi ayyura dengan dimaksudkan minhu dari kullun ghairu ma selain makna wadohat yang jelas dalalatuhu apa dalalahnya kullun jelas alaihi atas ma. Idza ma wujida, kapan boleh ditakwil itu? Idza ma wujida bila mana ditemukan, idza ma wujida bila mana ditemukan ma apa sesuatu yaktadi yang menghendaki apa ma ini ada takwila kepada takwil itu. Apa takwil itu? Wa takwil maknahu, adapun takwil maknanya fil lughati di dalam lughat, di dalam bahasa secara etimologi, bayanu ma adalah menjelaskan sesuatu
yaulu yang akan menuju ilaihi kepada ma. Ini al-amru suatu hal. Takwil itu adalah menjelaskan sesuatu yang akan menjadi akhir dari suatu persoalan, menjadi tujuan akhir dari sebuah persoalan. Qala ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika adapun hal tersebut khairun adalah lebih baik, wa ahsanu dan lebih bagus. Apanya ta'wilan? Takwil ini akibatnya. Akibat itu kan menjadi akhir dari segala sesuatu. Wa min hudan sebagian daripada takwil yang bermakna mayaqulu ilaihi ini al-ma'alu. Adapun lafaz al-ma'al itu ya akibat, dampak dari segala sesuatu. Wa ma'nahu adapun maknanya takwil istilahil usuli, di dalam istilahnya usuliyin, sarful lafzi adalah memalingkan lafaz an dhahirihi dari dohirnya lafaz, dari makna dohirnya lafaz itu, bidalilin dengan dalil. Jadi makna dohirnya A misalnya, tapi lalu dipalingkan kepada makna lain dengan berdasarkan dalil-dalil, itu namanya takwil. Wa minal muqarrar, dan dari muqarrar apa yang telah menjadi ketetapan. Wa minal muqarrar, dan dari apa yang telah menjadi ketetapan di kalangan ulama, annal asla, bahwa semuanya asal adalah adamu sarfil lafzi, tidak memalingkan lafaz an dhahirihi dari makna dohirnya lafaz itu. Wa anna ta'wila, dan bahwasanya mentakwil. Jadi al aslu fil lafzi adamu takwil, itu kaidahnya. Wa anna ta'wila, dan sesungguhnya takwilnya lafal itu artinya sorfahu, memalingkan lafal andohi dari makna dohirnya lafal, layakunu tidak ada sorfu itu sohihan adalah benar, illa idza bunia, kecuali bila mana dipijakkan takwil itu ala dalilin, atas dalil syar'iyyin yang syar'i, min nassin au qiyasin au ruhit tasyri', atau prinsip-prinsip tasyri', atau spirit. Kemarin ketika kita membahas dalalatun nas, kita ketemu ruhi wa ma'kulihi, ya. Spirit tasri' au mabadihi al-ama, atau prinsip-prinsip tasri' yang universal. Jadi dalil takwil itu ada 3, nas, qiyas, atau prinsip-prinsip tasri' dan ruh tasri' atau prinsip-prinsip universal. Wa idza lam wa idza lam yubna, bila mana tidak dipijakkan at-ta'wil takwil ala dalilin syar'iyyin sahihin, atas dalil syar'i yang sahih, bal bunia, bahkan dipijakkan takwil alal ahwa, atas kepentingan-kepentingan, wal aghrad, dan tujuan-tujuan sesaat, wal intisari, dan menjustifikasi, justifikasi itu ya, membela libadil arah, kepada sebagian pendapat-pendapat, mentakwil untuk membela pendapatnya. Karena takwilan, maka ada itu al-bunya alal ahwa wal aghrad wal intisar li ba'dil arab, itu takwilan ghairu sahihin, adalah takwil yang tidak sahih. Jadi mentakwil hadis, mentakwil ayat berdasarkan kepentingan atau membela pandangan tertentu, itu takwil ghairu sahih. Bahkan dan ada takwil tadi itu abasan, adalah bermain-main, bil qanun, dengan undang-undang, wa nususihi, dan teksnya qanun. Maka tadi demikian juga idza arada, bila mana bertentangan at-ta'wilu takwil nasson shorihan, kepada teks yang shori, Aukana, atau ada takwil itu takwilan adalah mentakwil ilama, kepada makna, layastamilu, yang tidak memikul, yang tidak mengandung kepada ma itu alaf itu lafaz, mentakwil teks ya kepada makna-makna, tetapi tidak dikandung oleh lafal itu, terlalu jauh takwilnya. Wa amsilatu takwil sahih, adapun contoh takwil yang benar adalah tahsisu umumul bai', adalah mengecualikan keumuman jual beli, fi qaulihi ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mentakwil ini kan Allah seakan-akan menghalalkan semua jual beli kan ya, semua jual beli. Wa halallahu ini kan dhahirun fi ihlalil bai' kan ya. Dhahirun fi ihlalil bai', nasun fi nafsi mumatsalah bainal bai' war riba. Nah, ini mungkin untuk ditakwil karena ini lafal am. Kalau lafal am maka mungkin ditahsis.
Dengan apa taksisnya? Bil ahadisi, dengan hadis-hadis allati yang nahat, melarang siapa allati ini, melarang andai il gharar, dari jual beli gharar. Berarti ini bagian dari takwil dari lafal bai itu. Wa an bai'il insan, dan dari menjualnya manusia, menjual ma kepada sesuatu laisa indahu, yang tidak ada apa-apa itu indahu di sisinya. Menjual sesuatu yang tidak ada. Sekarang banyak menjual sesuatu yang tidak ada itu. Iya, banyak sekali orang-orang yang bermain-main dengan bisnis luar biasa itu kan menjual apa yang tidak ada. Jadi dia memanfaatkan sesuatu yang tidak dia miliki, jual beli di alam maya itu ya. Sekarang katanya krisis ekonomi itu karena banyak orang yang bermain-main di dunia maya. Dia menjual hal yang tidak ada sesungguhnya gitu. Wa an bai'is samri, dan dari menjual samar, menjual buah, qabla ayyabdu, sebelum tampak salahuhu, apa baiknya samar itu. Wa hadza, adapun ini adalah min ta'wil dhahir, termasuk mentakwil lafaz dhahir. Li anal ayat, karena sungguhnya ayat kama qaddamna itu nasun dhahirun, adalah nas yang dhahir fi ihlali kulli bai'in, adalah menghalalkan tiap-tiap baik. Wa nasun, dan sebagai nas fi nafsil mumasalah, di dalam menafikan mumasalah. Wa tahsisu umumil mutallaqah, dan seperti datakan kepada tahsisu yang pertama. Wa tahsisu umumil mutallaqah, dan mentahsis atau mengecualikan keumuman perempuan-perempuan yang dicerai fi qaulihi ta'ala wa ulatu hamlin wa in kunna ulatul ahmali ya. Adapun perempuan-perempuan yang hamil ajaluhunna, adapun masa iddah mereka ialah ayyadna, sampai melahirkan siapa mereka hamlahunna, kepada kandungan-kandungan mereka. Itu mengecualikan dari umumul mutallaqat. Itu termasuk takwil juga. Namanya tahsisul am. Wa taqyidud dami, dan seperti taqyidud dami, memberikan catatan darah al mutlaqi, yang mutlak, fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Kata damu ini kan mutlak. Mentakyid bi qouli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, au daman masfuha, atau darah yang mengalir. Jadi yang diharapkan adalah darah yang mengalir. Jadi damam masfuha ini sebagai dam yang dalam Al-Maidah itu ditakwil dengan damam masfuha. Dalilnya apa takwil itu? Adalah ayat. Itu mentakwil ayat dengan ayat. Wa hakadha, demikianlah min kulli tahsisin, dari tiap-tiap tahsis, au takyidin atau takyid, memberikan catatan, qada, yang menghendaki bihi dengan kullu tahsisin atau takyid ini, apa yang menghendaki at-taufiq ay al-jam'u, memadukan baina nususil Quran wa sunnah, antara Quran dan sunnah. Kalau tidak ditakwil begitu, tidak terjadi kontradiktif. Bagaimana supaya at-taufiq, supaya padu, supaya al-jam'u, ya dilakukan tahsis atau takyid. Wa kadzalika, demikian pula takwilus syad, mentakwil kambing, fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli arba'ina syatun, ialah di dalam tiap-tiap 40 kambing zakatnya syatun, adapun satu kambing. Wasau, dan seperti mentakwil so min tamrin, dari tamar, fi hadisil musarrad, di dalam hadisnya musarrad. Musarrad itu hewan yang dijual, ya kan, sengaja dijual, hewan yang tidak diperah agar diduga oleh pembelinya dia banyak susunya, atau ya banyak susunya, akhirnya tidak diperah. Itu namanya bai'ul musarrad. Manis taro syatan musarratan, barang siapa yang membeli, siapa syatan kepada kambing musarratan, yang tidak diperah, sengaja tidak diperah biar diduga banyak susunya. Bahwa maka adapun man itu bil khiyar, adalah boleh memilih baina ayyum sikaha, antara memiliki siapa manituha kepada syatan musarrad, wa baina ayyuraddaha, dan antara mengembalikan siapa mustariha kepada musarrad, wa so'an min tamrin, dan ditambah kepada satu so' min tamrin, dari kurma. Fa inna dhahiral hadis, maka sungguhnya dhahirnya hadis al-awwala, yang pertama maksudnya bi kulli arba'ina syatun, sesungguhnya la yusyu, tidak mencukupi, fi zakatil arba'in, di dalam menzakati 40 apa nisatan kambingnya, illa wahidatun minha, kecuali satu kambing, minha, dari arba'in itu. Dohirnya hadis yang pertama itu menunjukkan bahwa
zakatnya 40 kambing itu hanya boleh satu kambing di antara yang 40 itu. Wala tajidu, tidak mencukupi qimatuha, apa nilainya, apa harganya wahidah ini. Wa dhahirul hadis tsani, adapun dhahirnya hadis yang kedua, sesungguhnya idza raddal mustari, apabila mengembalikan siapa mustari asyatal musarrata kepada kambing yang tidak diperah itu, la yusyu, tidak cukup fi ta'widil ba'i, di dalam mengganti kepada ba'i ammah talaba, dari sesuatu ihtalaba yang telah memeras siapa mustari min labaniha, dari susunya asyatal musarrat itu, tak cukup illa sa'un min tamrin, kecuali apa satu sok dari tamar. Wa hadat dohir, adapun dohir ini tak tadi menghendaki hikmatut tasri, apa hikmat tasri, wa usulul amma, dan prinsip-prinsip universal, fitadmin, di dalam ganti rugi, fitadmin di dalam ganti rugi, menghendaki takwilahu, kepada mentakwil hadat dohir, wa sorfahu, dan memalingkan hadat dohir an dohiri, dari makna dohirnya, wa iradata maknan akhar, dan memaksudkan makna lain, yattafiqu ma'aha, yang sejalan apa maknan akhar ini ma'ahuma, kepada hikmatut tasri' wa usulal ama, li'anal gharadu, karena sesungguhnya tujuan, min ijabisyad, dari diwajibkannya satu kambing, zakatan sebagai zakat lil arba'in, bagi 40 kambing itu, tujuannya adalah dafu hajatil fuqara, itu memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Waktu takut, dan kadang-kadang apa dafu hajatil fakir, memenuhi kebutuhan orang fakir itu, biqimati syati, dengan nilainya atau dengan harganya kambing, aksaro, adalah lebih banyak apa netawafuron, sempurnanya, daripada dikasih kambingnya kadang-kadang lebih banyak bermanfaat kalau dikasihkan harganya. Fayuratu, maka dimaksudkan bisyati, dengan syat itu, satun, apa satu kambing, auma, atau sesuatu, yu'adiluha, yang sebanding apa ma ini ha kepada syat, mingkul lima dan mutakawwamin, dari tiap-tiap harta yang bernilai. Artinya bisa kambing dan juga nilainya gitu. Jadi kalau zakat kambing 40 kan satu ya, itu boleh kambingnya dan boleh juga nilainya. Dan nilai itu takwil dari dohirnya fi kulli arba'in syatan syatun itu. Apa dalilnya? Dalilnya hikmatut tasrih wa usulul amma. Wali anal gharadu, dan karena tujuan, min ijabi so'in, dari mewajibkan satu so' min tamrin, dari tamar itu, wa ta'widul ba'i, adalah menggantinya ba'i. Ta'widul ba'i adalah menggantinya ba'i, mengganti amma dari sesuatu atlafahu, yang mungkin bukan atlafahu makna yang paling tepat ya, ihtalaba, seperti atas itu. Atlafahu, yang telah merusak siapa ba'ihu kepada ma min labani syatihi, dari susu kambingnya, si mustari. Waqad yataradaya, dan kadang-kadang saling ridho siapa keduanya, ala ta'wid, atas mengganti biqimatil laban, dengan nilainya laban, au bi ayyi ta'widin akhar, atau dengan penggantian yang lain, ghairis so'i minat tamri, yang selain so' dari tamar. Wal maksudu, adapun yang dimaksud, huwa misluma, adalah semisal sesuatu, utlifa atau atlafa boleh. Utlifa yang dirusak apa ma ini, au qimatuhu, atau nilainya ma utlifa. Wa hadza wal aslul am, adapun ini adalah prinsip universal syar'an, secara syar'i, fi dhamanil mutlafat, di dalam mengganti barang-barang yang dirusak. Jadi barangnya atau nilainya. Wakadzalika, demikian juga takwil sulus lil mentakwil kata-kata sulus lil sepertiga bagi ibu itu, bisulutima, dengan sepertiga sesuatu, bagi yang tersisa apa ma ba'da falti ahadis zaujain, setelah penentuan bagian salah satu suami istri, fi ihdal mas'alataini al-gharrawain, di dalam salah satu dua masalah gharrawain. Ini masalah Sayyidina Umar itu dalam warisan ya. Man'an, karena mencegah, min ziyadati nasibiha, dari kelebihan bagiannya itu, fil irsi, di dalam kewarisan, an nasibil abi, dari bagian ayah, agar tidak bertentangan dengan lidzakari mislu hadil unsayain. Wa min amsilati dzalik, dan termasuk contohnya hal tersebut, fil qanunil jinai, di dalam undang-undang pidana, lafdzul lail, adapun lafaz lail,
lail, lafaz malam. Fi ja'lihi di dalam dijadikannya lail itu jarimatan fi ja'lihi di dalam dijadikannya lail itu jarimatan syaraqati kepada jarimah pencurian, yakni pidana pencurian. Wa fi jarimati itlafil mazru'at, dan di dalam pidana merusak mazru'at, barang-barang yang ditanam atau tanah-tanah pertanian, menjadikan dorofan musaddadan sebagai kondisi yang memberat, dorofan musaddidan sebagai kondisi yang memberatkan, jadi kalau mencuri di malam hari itu sebagai kondisi yang memberatkan. Beda kalau mencuri di siang hari. Ini dalam undang-undang ya. Kalau mencuri di siang hari kan bukan dorof musaddid itu. Kalau mencuri di siang hari kan lebih banyak salahnya orang yang dicuri ya. Iya kan? Lebih banyak salahnya orang yang dicuri. Tapi kalau mencuri di malam hari itu kan orang pada tidur semuanya. Jadi kalau mencuri itu sepenuhnya kesalahan pencuri. Maka malam itu adalah dorfun musyaddid, jadi kondisi yang memberatkan kepada pencuri untuk dihukum lebih berat. Sama dengan kalau merusak tanaman orang, kambing merusak ini jagung-jagung itu, kalau malam hari itu seharusnya sebagai kondisi yang memberatkan. Oh, malam hari kok dilepaskan kambingnya? Itu harus dihukum lebih berat itu. Katanya di sini. Kalau siang hari, kalau merusak itu bukan dorf musaddid. Ya seharusnya kalau siang hari memang dijaga oleh pemiliknya itu. Kalau ada kambing yang merusak, ya bukan salahnya kambingnya gitu. Bukan sepenuhnya salah kambingnya, tapi ada kesalahan dari pemilik. Jadi malam itu sebagai dorfan musaddid. Faida ukhida bila mana diambil bidokhirin nas. Apa dokhirnya nas ini? Urida bil lail maka dimaksudkan bil lail dengan malam itu adalah min ghurubis syamsi dari tenggelamnya matahari ila surukiha sampai terbitnya matahari. Maghrib sampai subuh. Walakin akan tetapi hada ini rubbama la yattafiqu, kadang-kadang tidak sejalan apa hada ini wa hikmatas syarih kepada hikmah syarih wa ma'iyah. Fi ja'lil lail dalam menjadikan malam dorfan musyaddidan sebagai kondisi yang memberatkan. Li'anal gharad karena tujuan adalah tasdidul uqubah, adalah memberatkan hukuman alaman atas orang yaltanimu yang memanfaatkan siapa aman itu adzolam kepada gelap malam, memanfaatkan fursatan sebagai kesempatan litikabi jadi mati untuk melakukan pidananya man itu. Fayuradu maka dimaksud bilai dengan malam itu idza khimat dolam. Bila mana telah gelap, sangat gelap ya, ad-dolamu apa malam, sudah sangat gelap apa malam. Warubama dan kadang-kadang laikun dzalika tidak ada apa hal tersebut warubbama laikun dzalika asaru ghurubis syamsi mubasharatan adalah dampak dari tenggelamnya matahari secara langsung. Ya, pokoknya sudah gelap malamnya itu. Kalau sekarang bisa ditakwil dengan yang lain, ada kata betul ya. Sebenarnya di dalam hadis banyak kata-kata lain yang itu bisa ditakwil juga. Misalnya idza sta'danu almar'atu ilal masjid fil lail fa'danu. Apabila istrimu minta izin di waktu malam pergi ke masjid, maka berikanlah izin. Itu malam. Jadi malam di situ dimaknain sejak dari sampai kan. Kenapa kok Nabi mengatakan malam? Oh, berarti kalau siang lebih-lebih gitu. Tapi itu bisa dibolak-balik gitu. Jadi intinya kan dalam kondisi mengkhawatirkan pun harus diizini, apalagi di dalam kondisi yang tidak mengkhawatirkan. Kondisi mengkhawatirkan dibayangkan sebagai malam, tidak mengkhawatirkan adalah siang. Bisa jadi suatu hari siang lebih berbahaya daripada malam dan seterusnya. Pemenang takwil dari takwil alati yang huwa adapun takwil ini maudhi'u nadharin adalah menjadi ajang pemikiran. Takwilu qaulihi adalah mentakwil firman Allah Ta'ala fakafaratu it'amu asati masyakin, maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Dimaksudkan biiradati asati masyakin dengan dimaksudkan 10 orang miskin, au miskinan wahidan atau 1 orang miskin, asra marratin 10 kali gitu. Jadi memberi makan 10 orang miskin. Itu maksudnya apa? Apakah saya memberi makan 10 orang miskin
atau memberi satu orang miskin 10 kali. Bagi saya kan sama saja, tapi bagi orang yang menerima berbeda-beda gitu. Itu takwil yang fihi maudhi'un nadharin. Kalau bermaksud menghukum saya, menghukum pelakunya, benar itu, benar. Karena memberi makan 10 orang atau memberi satu orang 10 kali sama saja bagi yang melakukan. Tapi kalau tujuannya lebih berdimensi sosial, maka tidak benar takwil itu. Jadi memberi makan 10 orang itu beda dengan memberi satu orang dengan 10 kali gitu. Itu kalau dimensi sosialnya. Tapi kalau dimensi personalnya, ya sudah, sebagai hukuman saya sama saja saya memberi makan 10 atau satu orang tapi 10 kali gitu. Itu bi'radil asrati masakin au miskinan wahidan asromarratin. Kalau ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala fa'id amusittina miskinan bi'iradati sittina miskinan, dengan bermaksudkan 60 orang miskin, au miskinan wahidan, atau satu orang miskin tapi sittina marratan 60 kali. Wa qalu ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa idza huyitum bitahiyatin, bila mana dihormati siapa kalian bitahiyatin dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka menghormatilah kalian semuanya bi ahsan minha, dengan yang lebih baik min hadza tahiyah itu, aradduha, atau membalaslah engkau kepada tahiyah itu bi iradatil hib, memaksudkan tahiyah itu bi iradatil hibah, dengan memaksudkan hibah. Kalau sampai dicium oleh muridnya tangannya, maka balasnya yang lebih baik daripada itu, cium tangannya dan pipinya. Atau minimal sama-sama cium tangannya. Itu kan dihormati oleh orang ya. Dihormati oleh orang. Wa ida tahiyah itu dimaknai dengan ditakwil dengan hibah. Artinya apa? Idza hibah, bila mana diberi hadiah. Ahadukum, sama seorang di antara kalian hibatan dengan hadiah, fal yu'awwiz, maka hendaklah mengganti al-wahibu, siapa orang yang menghibah, orang yang fal yu'awwiz, maka hendaklah mengganti siapa ahad itu al-wahibah, kepada orang yang memberikan hadiah, khairan, kepada lebih baik min dari hadiah, au mislaha, atau semisalnya hibah. Wa ighlaqu babit ta'wil, adapun menutup pintu ta'wil kullihi semuanya, wal ahdu, dan mengambil bidzahiri dengan yang zahir iman selama-lamanya, kama huwa madhabud dzahiriyah, sebagaimana madhabnya ulama-ulama zahir, tak mau takwil sama sekali. Itu qad yu'addi, kadang-kadang mengantarkan apa ighlaq dan ahdu itu ilal bu'di, kepada jauh an ruhit tasyri', dari spirit tasyri', wal khuruj, dan keluar an usulihil amah, dari prinsip-prinsip tasyri' yang universal. Wa idharin nususi, dan menyebabkan kepada menampakkan teks mutakhalifatan, dalam keadaan muta'aridatan, ini ya, kontradiktif. Jadi kalau tidak ada takwil, maka kadang-kadang mengantarkan kepada jauh dari prinsip-prinsip tasyri'. Wa fathu babit takwil, sebaliknya membuka pintu takwil ala misra'aihi, di atas dua daun kuncinya. Tahu daun kunci ya? Itu kalau itu satu itu. Kalau di rumah Ustaz Muhyiddin itu dua. Itu kan pintunya buka tengah itu. Kalau dibuka begini lebar-lebar maksudnya, itu namanya misra'aihi. Kalau ini satu ini. Kalau rumah-rumah besar kan dua ya. Kalau pintu-pintu kerajaan kan dulu kan dua. Dibuka satu, satunya tertutup. Gitu kan ya. Ini pintu mahasal ini. Kalau dibuka satu, tertutup satu. Kalau membuka pintu takwil kedua-duanya dibuka semuanya lebar-lebar maksudnya, gitu. Ala misra'aihi. Adapun membuka pintu takwil ala misra'aihi, di atas kedua daun pintunya, itu biduni hadarin, tanpa waspada, wahtiyatin, dan hati-hati. Qad yu'addi, kadang-kadang mengantarkan apa, membuka pintu takwil lebar-lebar itu maksudnya mengantarkan ila zalali, kepada ketergelinciran, wal abadi, dan bermain-main, binususi, dengan teks-teks Al-Quran dan hadis, wa mutaba'atil ahwa, dan mengikuti hawa nafsu. Lalu yang benar bagaimana? Menutup tidak benar, membuka lebar-lebar tidak benar. Yang bagus ditutup sedikit-sedikit, gitu, atau dibuka sedikit-sedikit. Itu lebih menarik itu. Wal haqu, adapun yang benar, huwa, adapun al-haq ini fi ihtimalit ta'wil sahih, di dalam kemungkinan takwil yang sahih. Bahwa adapun ihtimalut ta'wil as-sahih itu adalah sesuatu dalam yang menunjukkan alaihi atas ini
Dalilun apa dalil? Minan nasi dari nas, au kiasin atau kias, au usulin amatin atau prinsip-prinsip universal. Itu takwil yang sahih. Ada dalilnya maksudnya nas, kias atau usulun amah. Wala ya'bahul lafdu dan tidak enggan kepada takwil itu al-lafdu apa lafaz. Bal yastamilu bahkan memungkinkan apa lafaz ini adalah kepada indikasi alaihi atas apa? Atas makna. Bitorikil hakikoh melalui metode hakikoh awil majas atau majas metaforis. Walam yu'alid yang ketiga syaratnya walam yu'alid dan tidak bertentangan apa takwil itu nason shorihan kepada teks yang shori. Itu nas dan zahir. 3 al-mufassaru mufassar. Istilahil usuliyin di dalam istilahnya usuliyin huwa ma adalah sesuatu yang menunjukkan apa ma ini binafsihi dengan maknanya ma ini menunjukkan ala maknahu kalau dipanjangkan ini tadi itu definisinya huwa ma dalla binafsi sigotihi gitu lebih enak gitu. Mungkin kurang boleh ya nulis ini ya. Huwa ma dalla binafsi sigotihi maksudnya begitu dengan redaksinya itu sendiri menunjukkan ala maknahu atas maknanya ma itu al mufassali yang telah diperinci tafsilan dengan perincian la yabqa yang tak menyisakan ma'ahu bersama tafsil ini tak menyisakan apa ihtimalut takwil ihtimalun apa kemungkinan li takwil untuk takwil. Jadi lafaz yang menunjukkan kepada makna ya kan yang menunjukkan dengan lafaznya sendiri kepada makna yang dengan sangat perinci yang tak menyisakan lagi kemungkinan untuk takwil. Komentarika maka sebagian daripada itu apa itu mufassar antakuna ada asigotu apa sigot dalalatan adalah menunjukkan binafsiha dengan dirinya sigot itu dalalatan wadihatan dengan dalalah yang jelas ala maknan mufassolin atas makna yang sudah diperinci wafiha dan di dalam wafiha ma yamfi wafiha dan di dalam dalalah itu ma wafiha di dalam sigot itu ma adapun sesuatu yamfi yang meniadakan apa ma ini ihtimala iradati ghairi maknahu kepada kemungkinan memaksudkan selain maknanya asigot kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala fi qadhifil muhsanat di dalam orang-orang yang menuduh orang-orang perempuan baik-baik di dalam orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik Allah berfirman fajliduhum samanina jaldah Fa'inal adadal mu'ayyana maka sesungguhnya bilangan yang tertentu la yastamilu tidak memungkinkan ini disebut dengan qat'i dulu itu la yastamilu tidak memungkinkan apa adat ini ziyadatan wala naqson kepada lebih dan tidak kurang tidak 79 tidak 81 ya 80 wa qaulu ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala wa qatilul musyrikina kafatan dan membunuhlah engkau kepada bukan membunuh ini nah waqatilu dan memerangilah kalian semuanya. Memerangi dan membunuh beda ya. Karena memerangi tidak harus membunuh. Waqatilu dan memerangilah kalian semuanya al-musyrikin kepada orang-orang musyrik kafatan seluruhnya. Fa inna kalimata kafatan maka kata-kata kafa itu tamfi menafikan meniadakan apa lafaz kafa itu ihtimalat tahsis kepada kemungkinan tahsis. Pengecualian musik yang apa tidak ada musik semuanya tidak ada takwil lagi wakatirun min mawadil ukubat dan banyak dari pasal-pasal undang-undang apa yang mengatur sanksi allati yang haddadat telah membatasi apa allati ini al-ukubati kepada hukuman-hukuman ala jarot imamu ayyanatin atas pidana-pidana tertentu wa mawadil qanunil madani dan seperti undang-undang wa mawadil qanunil madani dan dari undang-undang perdata allati yang hasarat membatasi apa allati ini anwa'an kepada macam-macam minad duyun dari hutang awal hukuk atau hak au fassalat atau telah memerinci apa mawad ahkaman tafsilan kepada hukum-hukum yang rinci lah timalan tidak ada kemungkinan ma'ahu bersama apa ini bersama tafsil itu tak ada kemungkinan li ta'wil untuk ta'wil wa min dzalika dan termasuk dari hal tersebut apa ini nah lafaz mufassar ini ya antakuna ada asigot apa sigot qad waradat sungguh datang apa sigot ini mujmalatan dalam keadaan mujmal dalam keadaan global
ghairu mufassalatin, dalam keadaan tidak dirinci. Wa ulhiqat kemudian ada dulu. Wa ulhiqat ya. Wa ulhiqat dan disusulkan apa atau disusuli ya. Wa ulhiqat dan disusuli isosolakin. Wa ulhiqat dan isosolakin disusuli apa sigot yang waradat mujmalah ini minasyari' dari syari' disusuli bibayanin tafsiriyin qat'iyyin dengan penjelasan tafsiri, penjelasan yang tafsir qat'iyyin yang qat'i adalah yang menghilangkan apa bayan ini ijmalaha kepada keglobalan sigot wa fassalaha dan menjelaskan apa bayan itu kepada sigot hatta sorot sehingga menjadi apa sigot itu mufassaratan adalah mufassarah la tahtamilu tidak memungkinkan lagi apa sigot itu at-ta'wil kepada ta'wil. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah wa kaqoulihi walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa kaqoulihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Fasolatu maka adapun sholat wa zakatu apa nak? Sedikit lagi ya. Pada sibuk masak ya. Sama dengan saya juga mau masak ini. Fasolatu maka adapun sholat wa zakatu dan zakat wal haji dan haji wal riba dan riba. Kullu hadhihi adapun semuanya itu alfadzun mujmalatun adalah lafaz-lafaz yang global laha yang ialah bagi hadhihi kullu hadhihi ini ma'anin syar'iyyatun adapun makna-makna syar'i lam tufassil yang tidak lam tufassil ya kan dulu lam tufassal yang tidak diperinci yang tidak diperinci apa lafaz-lafaz mujmal itu binafsi sigotil ayat dengan redaksi ayat itu sendiri. Waqad fassala dan sungguh telah menjelaskan ar-rasul siapa rasul ma'aniha kepada makna-maknanya hadhil alfaz lafaz-lafaz itu menjelaskan ya ma'aniha bi afali dengan praktek Rasul wa aqwalihi dan tingkah laku Rasul atau perbuatan-perbuatan Rasul. Fasalla lalu salat siapa Nabi, wa qala bersabda siapa Nabi, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian semuanya sebagaimana kamu lihat aku salat. Wa hajja lalu berhaji juga siapa Nabi, khudhu anni manasikakum. Mengambillah kalian anni dariku manasikakum kepada ibadah-ibadah hajimu. Wa hassala lalu wa hassala bukan hasola ini ya, wafassola ya. Dan menjelaskan siapa Nabi, memerinci siapa Nabi az-zakat kepada zakat, wafassola dan memerinci juga siapa Nabi ar-riba al-muharram kepada riba yang diharamkan. Wahakala demikianlah kullu mujmalin tiap-tiap lafaz mujmal fil Quran dalam Quran. Fassolatu yang telah memerinci Fasalat yang telah memerinci kepada kullu mujmal ini as-sunnah apa sunnah tafsilan wafian dengan perincian yang sempurna yasiru maka menjadi apa kullu mujmal itu minal mufassar adalah termasuk lafaz yang mufassar menjadi mufassar sudah itu mufassar tadi itu definisinya wa yakunu dan ada hadat tafsilu apa tafsilan itu juz'an adalah merupakan bagian minal mufassal dari yang dirinci. Jadi tafsirnya itu mufassirnya maksudnya itu bagian daripada mufassalnya. Jadi sallu kama ra'aitum usolli itu merupakan bagian daripada aqimus shalah wa atuz zakah. Mukammilan lagi menyempurnakan lahu kepada tafsil madama qatiyan selama ada apa hadat tafsil qatiyan adalah qat'i. Wahada adapun ini ma adalah sesuatu yusama yang diberi nama apa ma fi istilahil hadis di dalam istilah hadis diberi nama at-tafsir at-tasri'iyah kepada tafsir tasri'i disebut tafsir tasri'i karena yang mengglobalkan Allah sendiri atau hadis sendiri dan Allah sendiri dan sunnah sendiri yang menjelaskannya maka disebut tafsir tasri'i. Artinya alladzi tafsir masdaru yang adapun sumbernya tafsir itu asyari'u nafsuhu adalah syari' itu sendiri. Fa inna rasul maka sesungguhnya rasul aqtahu
memberikan kepada Rasul Allah siapa Allah sudut tafsir kepada otoritas tafsir, otoritas untuk menjelaskan wa tafsir dan memerinci biqauli subhanahu wa ta'ala, ini berkali-kali dikutip ini, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa hukmul mufassar, adapun hukumnya mufassar. Mana ini? Oh, lagi ya. Wa hukmul mufassar, adapun hukumnya mufassar. Wajib al-amal apa mengamalkan dengan mufassar kama fassala sebagaimana memerinci apa mufassar itu. Boleh sama tidak memungkinkan, ini bedanya. Boleh sama tidak memungkinkan apa ayusrofa dipalingkan apa mufassar andohiri dari makna dohirnya, dari mana dohirnya mufassar itu. Wayakbalu dan menerima hukmu apa hukumnya mufassar ini anasa kepada nasa. Dari sisi ini sama antara mufassar, nas dan dohir. Bedanya tidak mungkin ditakwil. Idza kana bila mana ada apa hukmul mufassar itu ya, mimma dari hukum-hukum bayanna yang telah menjelaskan siapa kami kepada ma ini betul di dalam dohir, yaitu min ahkamil furu'iyatin ijtihadiyah kan ya, juz'iyah. Artinya hukman far'ian, oh ini ada hukman far'ian artinya hukum far'i yang menerima apa hukman far'i ini tabdil kepada penggantian atau kepada nasa. Fatafsir maka ada pun tafsir alladzi yang fi menafikan apa tafsir ini ihtimal takwil kepada kemungkinan takwil. Buat tafsir adalah tafsir al-mustafad yang diperoleh min nafsi sigot dari dirinya sigot itu. Awil mustafad atau diperoleh min bayanin tafsiriyin qat'iyyin dari penjelasan tafsiri yang qat'i mulhakin yang disusulkan bisigoti dari mulhakin yang disusulkan bisigoti dengan sigot sodirin yang muncul tafsir itu bayan itu minal musyarri' nafsihi dari musyarri' itu sendiri, musyarri' orang yang membentuk hukum. Li'anna hadzal bayan minal qanun, karena sebenarnya penjelasan ini adalah termasuk dari undang-undang juga. Wa amma tafsirus surra, adapun penjelasan pensarah-pensarah awil wal mujtahidin dan para mujtahid, penjelasan ahli tafsir dan mujtahid itu fala yutabaru maka tidak dipandang apa tafsirus surra dan mujtahid itu juz'an sebagai bagian mukammilan yang menyempurnakan lil qanun kepada qanun. Wala yang tidak menafikan apa tafsirus surra ihtimal takwil kepada kemungkinan takwil. Jadi kalau tafsirnya tafsir mufassir mujtahid itu masih membuat lafaz itu tetap mujmal, masih mungkin untuk ditafsir-tafsirkan yang lain lagi. Wala sali ahad dan tidak boleh bagi seorang pun ghairi syari' yang selain syari' nafsihi dirinya syari' tidak boleh ayakula mengatakan fima di dalam sesuatu yang memungkinkan apa amal takwil kepada takwil, tak boleh mengatakan begini al muradu minhu huwa kada la ghairu katanya. Adapun yang dimaksud minhu dari lafal itu huwa kada adalah demikian, la ghairu tidak yang lain. Itu tidak boleh orang bilang begitu itu. Sorry itu maksudnya begini, tak ada yang lain itu. Tidak bisa itu. Kecuali kalau nanti sudah qat'i betul. Tapi selama masih itu mujmal dan belum ada tafsir yang qat'i, masih membuka ruang-ruang yang lain. Wa haru dan tampaklah min muqarran tafsir dari perbandingan tafsir bitakwil dengan takwil. Ini maksudnya masih belum jelas ini. Tapi di sini sudah dibandingkan gitu untuk mempermudah. Anna kullu minhum bahasanya masing-masing dari tafsir dan takwil. Tabiin tafsir di konteks ini ya mufassar. Kalau takwil tadi di dalam bab apa itu dohir dan nas. Anna kullu minhum bahasanya masing-masing minhum dari tafsir dan takwil. Tabiinun adalah merupakan penjelasan lil murad terhadap makna ini maksud minan nas dari nas. Sama-sama keduanya merupakan penjelasan nas. Walakin akan tetapi at-tafsir adapun tafsir di sini tadi itu tabyinun adalah merupakan penjelasan lil murad terhadap yang dimaksud bidalilin qat'iyyin dengan dalil qat'i. Masih ingat qat'i dulu itu ya? Bukan dulu 3 hari yang lalu atau 8 hari yang lalu. Minas syari' dari syari' nafsihi dirinya syari'. Walihada oleh karena itu layah tabalu tidak mungkin apa ayyurada dimaksudkan baru selainnya al-murad karena sudah ada penjelasan qat'i dari syari' sendiri. Wa matakwil adapun takwil bahwa maka adapun takwil itu tabyinun adalah merupakan penjelasan lil murad terhadap yang dimaksud bidalilin dzanniyin dengan dalil dzanni di depan itu bil ijtihad dengan ijtihad
Walaysa dan tidak ada apa takwil itu qat'iyan adalah qat'i fi ta'yinil murad di dalam menentukan apa yang dimaksud. Walihada oleh karena itu yahtamil masih memungkinkan ayurada apa dimaksudkan beruhu selain al murad, selain al maknal murad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhkamu fi istilahil usuliyin wa ma dalla ala ma'nahu alladhi la yaqbalu ibtalan wa la tabdilan bi nafsihi dalatan wahidatan la yabqa ma'aha ihtimalun lit-ta'wil. Al-muhkamu adapun muhkam fi istilahil usuliyin dalam istilahnya usuliyin, huwa adapun muhkam itu ma adalah nas atau lafal dalam menunjukkan apa ma itu ala maknahu atas maknanya ma alladhi yang makna yang layak ibtalan yang tak menerima apa alladhi itu ibtalan kepada pembatalan wala tabdilan dan juga tidak menerima kepada tabdil penggantian binafsihi dengan dirinya ma itu dalalatan binafsihi takluknya kepada dalla binafsihi dalalatan wadihatan dengan dalalah yang jelas laya beko yang tak tersisa ma'aha bersama dalalah itu tak tersisa apa ihtimalul kemungkinan litakwil untuk takwil. Bahwa maka adapun muhkam layak tamilu tidak memungkinkan apa muhkam itu at-takwil kepada takwil ayat artinya iradata maknan artinya memaksudkan makna akhara yang lain ghairi ma selain makna dahara yang tanpa apa makna ini minhu dari ma maksudnya muhkam. Lalu karena sesungguhnya muhkam itu mufassalun sudah diperinci, mufassarun dan sudah ditafsirkan. Tafsiran dengan tafsiran lama majalah yang tidak ada ruang ma'ahu bersama tafsir dan tafsir itu litakwil untuk takwil kembali. Walai perlu dan tidak menerima apa muhkam an-naskha kepada nasah fi ahdi risalah di dalam masa kerasulan wafat ratid tanzil dan di sela-sela proses penurunan Al-Qur'an wala ba'dahu dan wala ba'daha dan tidak setelahnya fatrah tanzil itu maksudnya kan Quran itu diturunkan tidak sekaligus ya, ada masa-masanya, kadang-kadang turun ada jeda turun lagi itu namanya fatrah tanzil, berjeda masa-masa di antara turunnya ayat yang satu dengan yang lain. Li'anal hukmal mustafaza minhu karena sesungguhnya hukum yang diperoleh minhu dari muhkam itu imma hukmun asasiyun ada kalanya hukum-hukum dasar min qawaididdin yang berupa prinsip-prinsip agama lain boleh yang tidak menerima apa hukmun asasiyun ini atau tidak kepada penggantian ka ibadatillahi wahda seperti menyembah Allah sendirinya Allah itu muhkam itu wal imani bi rusulihi wa kutubihi dan iman kepada Allah dan Rasulnya au min ummahatil fadail ataupun kepada min qawaididdin atau dari ummahatil fadail yakni pokok-pokok pokok-pokok sifat yang terpuji, pokok-pokok sifat-sifat yang terpuji allati yang la tahtalifu tidak berbeda-beda apa ummahatul fadail ini bistilafil ahwal dengan perbedaan kondisi kabirul walidain itu ummatul fadail berbuat baik pada orang tua wal adil dan adil au hukman far'iyyin juz'iyyin atau berupa hukum far'i yang juz'i imma hukmun asasiyun au hukmun far'iyun tetapkan atas ya au hukmun far'iyun atau hukum far'i juz'iyun yang bersifat juz'i akan tetapi zalla syari'u menunjukkan apa syari' ala ta'yidi tasri'i atas diabadikan pensyariatannya hukum far'i juz'i itu. Baqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala fi qadzifil muhsanat di dalam orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik wala taqbalu lahum syahadatan abadan dan janganlah kau menerima lahum untuk mereka itu syahadatan kepada kesaksian abadan selama-lamanya. Syahadah ini syahadatus syuhud itu kan hukum far'i ya, hukum fikih. Tetapi ada kata-kata abadan itu seakan-akan sebagai
tegas bahwa tidak akan pernah diganti hukum itu, tidak bisa dinasah. Wa qaulur Rasul, dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Adapun jihad madin adalah terus berlangsung. Nah, kata-kata madin ini menghilangkan kemungkinan nasah. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Madin ila yaumil qiyamah. Jadi bedanya mufassal dengan muhkam itu cuma satu itu, yaitu kalau muhkam tidak mungkin dinasah, kalau mufassal masih mungkin dinasah. Hukum, adapun hukumnya muhkam ini ya, annahu sesungguhnya wajib Quran secara pasti al-amal mengamalkan bihi dengan hukmuhu. Wala yastamilu, dan tidak mungkin sorfu apa memalingkan hukmuhu itu andohirihi dari makna dohirnya hukmuhu. Wala nasuhu, dan juga tidak mungkin menasah hukmuhu. Wa inna ma qulna, hanya saja mengatakan sebab kita la yaqbalun nasakh, tidak menerima nasah muhkam itu, lianna, karena sesungguhnya ba'da ahdir rasul, setelah masa kerasulan, wang qita'il wahyi, dan terputusnya wahyu, wa tanzil, dan penurunan Al-Qur'an, syarat maka menjadi al-ahkamu syar'iyyah, itu apa hukum-hukum syar'i, allati yang ja'at telah datang apa allati fil Qur'an wa sunnah, dan sunnah, kulluha semuanya ahkam itu muhkamatan adalah menjadi muhkam. La taqbalu, tidak menerima apa ahkam itu naskhon kepada nasah, wala ibtalan, dan tidak menerima kepada pembatalan. Karena la tujadu tidak ditemukan ba'da rasul, setelah rasul, apa sultatun tasriyatun, otoritas tasri, tidak ditemukan, hanya rasul yang punya hak itu. Tamliku yang memiliki siapa sultatut tasyri ini, ibtolama, kepada membatalkan sesuatu yang datang siapa Al-Qur'an bihi, dengan membawa emma, au tabdilahu, atau mengganti maja'a bihi itu. Usai dan akan datang taudihu hadza, penjelasan ini fi mabhasin nasi, di dalam pembahasan nasah 2 hari yang akan datang. Wa hadzal anwa'ul arba'atu, adapun macam-macam yang keempat ini, lil wadhid dalalati, untuk lafaz yang wadhid dalalah, mutafawitatun, itu berbeda-beda, fi wuduhi dalalatiha, di dalam ketegasan dalalahnya, al-anwa al-arba'ah alal muradi, atas yang dimaksud, minha, dari al-anwa al-arba'ah, kama kulna, sebagaimana yang telah kami kemukakan. Wa yadharu, dan tampak asal hadat tafawuti, apa dampak perbedaan itu, inda ta'arud, ketika ta'arud. Faedah ta'arud bila mana kontradiktif, dohirun wa nasun, apa lafaz dohir dan lafaz nas, atau nas dohir dan nas. Nah, enak ya, lafaz dohir dan lafaz nas, yurajjahu, maka diunggulkan an-nasu, apa lafaz nas. Dan kalau sesungguhnya nas ini audohu, lebih jelas, dan apa nih dalalatan dalalnya itu ketimbang dohir. Min jihati anna makna nasi, dilihat dari sisi sesungguhnya makna nas, maksudun adalah dimaksudkan asolatan pada secara pokok, minasiyah, dari dihadirkannya nas. Bermakna dohir, sementara ada bermakna dohir baru maksudin adalah tidak dimaksudkan asolatan secara pokok, minasiyah dari siyah, melainkan makna tabaan, makna ikutan. Wala syakka fil maksud, dan tidak ragu-ragu lagi fi annal maksud, bahwa sesungguhnya yang dimaksud asolatan secara pokok, yutabadaru, segera, ilal fahmi, kepada pemahaman, qabla ghairihi, sebelum al maksud asolatan. Falihada, oleh karena itu, kanat dalalatun nasi, ada apa indikasi lafal nas itu, audoha, adalah lebih jelas, min dalalatid dohir, ketimbang indikasinya lafal dohir. Walihada, oleh karena itu, yurajau, diunggulkan al-khas, apa lafaz khas, alal am, atas am, inda ta'arudi, ketika ta'arud. Li'anal khas, karena sesungguhnya lafaz khas itu maksudun asolatan bil hukmi, adalah dimaksudkan secara pokok dengan hukum. Lafaz khas, lafaz yang hanya mempunyai satu fardu. Falafdu, maka nanti akan dijelaskan di belakang. Falafdu, maka adapun lafaz nasun adalah nas, fihi, di dalam maksudun asolatan ini, atau fihi, di dalam al-hukmi, artinya maksudun asolatan bil hukmi. Bahwa adapun apa ya, al maksud, bahwa adapun makna gitu ya, bahwa adapun makna
fil am di dalam lafal am ghairu maksudin adalah tidak dimaksudkan asolatan secara pokok bal fi dhimni afrodihi melainkan di dalam kandungan afrod-afrodnya am. Jadi bagian-bagian atau ini memanai afrod ini tidak pernah tepat ini afrod. Tapi nanti dijelaskan afrod ya. Saya tanya sama beberapa orang yang ahli bahasa itu kebingungan juga di menjawabnya afrod itu. Afrod itu begini. Al-muslimun. Muslimun itu siapa? Orang muslim. Orang muslim itu ada? Ada di sini kan? Abstrak. Di al-muslim itu adalah orang yang memiliki sifat Islam. Jadi siapapun yang punya sifat Islam, sampai punya sifat Islam muslim, punya sifat Islam. Ini namanya afrod-afrod ini. Orang ini. Jadi maknanya muslim sendiri adalah manit tasofa bil Islam. Orang yang memiliki sifat Islam. Semua orang yang ittasofa atau kullu man yattasifu bil Islam itu namanya afrod. Gitu. Jadi ada lafal, ada makna, ada afrod di bawahnya. Itu afrod. Nah, nanti lafal am itu katanya ghairu maksudin asolatan bal fi dhimni afrodi melainkan di dalam kandungan afrod-afrodnya itu. Wa misalu hadza adapun contohnya ini qaulu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala ba'da adil muharramat setelah menghitung wanita-wanita yang diharamkan minan nisa'i dari perempuan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum dan dihalalkan lakum atas kalian semuanya ma apa perempuan-perempuan wara'a dzalikum yang dibalik itu semuanya atau di belakang itu semuanya dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan yang di belakang atau di balik itu semuanya. Ma'a qoulihi ta'ala beserta firman Allah Ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sula wa suruba. Mengawinilah kepada perempuan yang baik lakum untuk kalian dari perempuan masna wa sula wa ruba. Fal ayatul ula maka ada ayat yang pertama itu dhahiratun adalah dhahir fi ihlali zawaji zawjatin khamisah di dalam dihalalkannya mengawini istri yang kelima karena wa uhilalakum ma wara'a dzalikum gitu. Li'annaha karena sesungguhnya zaujatul khamisah ini memang termasuk sesuatu wara'a dzalikum yang berada di belakang itu. Wal ayatus tsani itu adapun ayat yang kedua nasun adalah merupakan nas lafal nas fi qasri ibahatiz zawaj di dalam membatasi kebolehan kawin ala arba'in atas 4. Falamma ta'arada ketika kontradiktif rujjiha maka diunggulkan annasu apa nas ala dhahir likuwati karena kuatnya nas itu fi wuduhi dalalatihi di dalam kejelasan dalalahnya nas wa haruma dan karena diunggulkan maka wa haram zawajuma apa mengawini perempuan zat yang lebih apa namanya ala arba'in atas 4. Wa idza ta'arada nasun wa mufassarun bila mana kontradiktif apa nas dan mufassar yurajjahu maka diunggulkan apa lafaz mufassar. Lalu karena sesungguhnya mufassar ini audhu adalah lebih jelas apa nih dalalahnya minan nas daripada nas min jihati ana tafsirahu dilihat dari sisi bahwa sesungguhnya tafsirnya mufassar itu ja'alahu menjadikan apa tafsirhu kepada mufassar menjadikan ghairu muhtamilin tidak memungkinkan litakwil kepada takwil wa ja'alal murad minhu muta'ayyinan dan menjadikan apa tafsir al murad kepada yang dimaksud minhu dari mufassar menjadikan muta'ayyinan kepada makna yang tertentu. Dari sisi itu dia lebih kuat daripada nas. Wa misalu hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun contohnya ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mustahadatu adapun perempuan yang perempuan yang istihadah itu tatawaddu berwudu siapa mustahadah li kulli sholatin untuk tiap-tiap salat. Ma'a qaulihi bersama sabda Nabi al-mustahadatu adapun perempuan yang haid tatawaddu itu berwudu waqta kulli sholatin di waktu tiap-tiap salat. Beda ya. Li kulli sholatin untuk tiap-tiap sholat. Berarti mau sholat kapanpun, di waktu kapanpun, walaupun dalam waktu itu harus wudu kan begitu. Tapi kalau waktu kulli sholatin di waktunya tiap-tiap sholat, di waktu tiap sholat, sholat duhur, berarti waktu sholat duhur, wudu gitu. Waktunya sholat asar, wudu. Fal awal maka adapun yang pertama al-mustahadatu atau li kulli sholatin itu nasun adalah nas fi ijabil wudu di dalam wajibnya wudu li kulli sholatin
untuk tiap-tiap sholat. Li'annahu karena sesungguhnya yufhamu dipahami min lafzi dari lafadznya nas itu wa maksudun dan dimaksudkan. Li'annahu karena sesungguhnya ijabul wudu li kulli sholatin ya. Yufhamu min lafzi dipaham dari lafadznya dipaham dari lafadznya nas. Wa maksudun dan dimaksudkan min syaki dari dihadirkannya nas itu. Misalnya adapun yang kedua, mufassarun adalah mufassar. La yastamilu ta'wilan tidak memungkinkan kepada ta'wil. Li'anal awwala karena yang pertama itu yastamilu memungkinkan apa yang pertama ijabal wudu kepada wajibnya wudu likulli sholatin untuk tiap-tiap salat walau fi waqtin wahidin walaupun dalam satu waktu karena teksnya likulli sholatin au li waqtin atau untuk au li waqti kulli sholatin atau untuk waktunya tiap-tiap salat walau uddiya walaupun ditunaikan walaupun menunaikan siapa orang fil waktu di dalam waktu itu iddata sholawatin kepada beberapa sholat lakin nasani akan tapi yang kedua kotoa itu memotong atau memastikan memotong hadal ihtimala kepada kemungkinan itu menghentikan fayurajau maka diunggulkan apa asani wasarul hukmu dan menjadi apa hukum asyariyu huwa ijabul wudu adalah wajibnya wudu lil waktu untuk waktu bukan untuk tiap-tiap sholat gitu. Waktu sholat dan sholat di dalam waktu itu masyaat kepada sesuatu saat yang berkehendak siapa mustahadah minal faraid dari kewajiban-kewajiban